Bab 576 membungkuk 3 kali, bersujud 6 kali. Kecuali Arvin mereka yang masih membungkukkan badan, tatapan orang lain mengikuti sosok Valentino. Valentino berjalan ke aula, kemudian dia memanggil. Angel, kemari! Setelah Angel menyeka air matanya, ia segera masuk ke aula lalu berjalan ke sisi Valentino. Nah, berikan ini kepada kakek. Valentino dan Angel masing-masing memegang sudut sertifikat hak milik lalu perlahan-lahan meletakkannya di depan batu nisan Tuan Besar Kusuma. Pada saat ini, foto hitam putih Tuan Besar Kusuma seolah-olah sedang tersenyum dan terlihat sangat berterima kasih. Bu! Valentino berlutut lagi, begitu juga dengan Angel. Kemudian, mereka bersujud 3 kali. Mereka berdiri lalu membungkuk, setelah itu berlutut lagi dan bersujud 3 kali. Mereka membungkuk 3 kali dan bersujud 9 kali. Tindakan ini merupakan bentuk penghormatan yang paling besar. Kekek, penthouse-nya sudah dibersihkan. Aku akan membawamu ke sana. Kedepannya kalau ada kesempatan, aku juga akan membawa papan leluhur kakekku kemari. Dengan begitu, kalian berdua bisa saling mengenal dan berteman. Aku dan Angel akan berdoa untuk kalian berdua setiap hari. Kata-kata Valentino membuat air mata Nyonya Besar Kusuma mengalir lagi. Semua anggota keluarga Kusuma terkejut, bahkan orang seperti Bobby juga terdiam dan matanya berkaca-kaca. Setelah membungkuk 3 kali dan bersujud 9 kali, Valentino mengambil kembali sertifikat hak milik itu. Kemudian, dia hati-hati mengangkat papan leluhur Tuan Besar Kusuma dengan kedua tangannya dan meletakkan papan leluhur Tuan Besar Kusuma di depan dadanya. Sedangkan Angel memegang bingkai foto Tuan Besar Kusuma dengan kedua tangannya. Davin tiba-tiba berteriak, Valentino, apa yang mau kamu lakukan? Letakkan ayahku. Namun, Valentino malah mengabaikan Davin. Dia pelan-pelan membalikkan badannya lalu berjalan keluar dari aula. Nyonya Besar Kusuma pun bertanya, Valentino, Kak, kamu mau membawa Tuan Besar kemana? Aku mau membawa Tuan Besar ke tempat yang ingin ditinggalinya. Jawab Valentino dengan datar, lalu dia berjalan lagi. Brengsek! Valentino, letakkan ayahku sekarang juga. Davin tiba-tiba berlari ke arah Valentino. Nyonya Besar Kusuma mendadak menegur. Dasar anak durhaka. Berhenti, biarkan dia pergi. Tapi, Bu. Davin masih merasa sangat tidak rela. Sebagai putra Tuan Besar Kusuma, ketika Davin melihat orang lain mengambil pergi batu nisan ayahnya, meskipun dia bodoh, dia merasa sangat marah. Seumur hidupnya, itu adalah keinginan Tuan Besar. Kata Nyonya Besar Kusuma dengan nada yang bergetar, kemudian dia menghela napas panjang. Valentino tidak menghiraukan mereka. Hari ini siapapun itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ayo! Ucap Valentino. Lalu, dia keluar sambil memeluk papan leluhur Tuan Besar Kusuma. Arvin dan yang lainnya menegakkan punggung mereka. Setelah itu mereka mundur beberapa langkah untuk membukakan jalan kepada Valentino. Valentino menuntun Angel berjalan keluar melewati orang-orang kaya kota Nio yang berpakaian jas dan mengenakan sepatu kulit. Setelah itu, Arvin dan lainnya menyusuli Valentino. Ada lebih dari 200 orang, yang terdiri dari 100 orang kaya kota Nio berpakaian rapi beserta para asisten dan pengawal mereka, yang saat ini sedang mengikuti Valentino dari belakang. Hal ini membuat Valentino terlihat seperti seorang raja. Kemunculan bos mafia seperti Eri saja tidak sepersepuluh luar biasa seperti Valentino yang sekarang karena pengikut Eri semuanya adalah para pemuda yang menganggur, sedangkan pengikut Valentino adalah bos-bos besar. Orang mana yang bukan merupakan bangsawan kota Neo? Tap-tap! 200 lebih orang mengikuti Valentino dari belakang meninggalkan kediaman keluarga Kusuma. Tatapan semua anggota keluarga Kusuma dan tamu-tamu dari kota Neo semuanya terpaku pada Valentino dan yang lainnya. Pada saat ini, pintu depan sedang terbuka, jadi orang-orang dapat melihat semua yang di luar. Tadi tidak ada yang memperhatikan, sekarang ketika mata semua orang menoleh ke sana, mereka sangat terkejut dan terdiam. Mobil mewah. Ada banyak sekali mobil mewah. Pada saat ini di luar kediaman keluarga Kusuma telah diblokir oleh banyak sekali mobil mewah. Mobil Mercedes-Benz dan Land Rover sudah biasa. Di depan ada paling banyak mobil Bentley dan Maybach. Kecuali Rolls-Royce Phantom milik Valentino, selain itu masih ada 2 Rolls-Royce yang terparkir di sana. Masih ada anak orang kaya seperti Chris dan Mario membawa mobil sport yang sangat indah. Sekarang ada lebih dari 100 mobil dengan harga terendah miliaran dan harga tertinggi puluhan miliar yang sedang parkir di depan pintu kediaman keluarga Kusuma. Apa itu kemewahan? Semua inilah yang namanya kemewahan. Valentino tidak memperhatikan itu semua. Dia langsung berjalan ke Rolls-Royce Phantom miliknya. Ada orang yang sudah menerima kunci segera membukakan pintu mobil kepada Valentino dan Angel. Hari ini mobil konvertibil ini akhirnya berguna juga. Gumam Valentino pada dirinya sendiri, kemudian dia masuk ke dalam mobil beserta Angel. Setelah atap mobil Rolls-Royce Phantom dibuka, Valentino dan Angel yang masing-masing memegang papan leluhur dan bingkai foto Tuan Besar Kusuma berdiri di dalam mobil. Dengan atap mobil terbuka, semua orang yang berada di luar dapat melihat mereka berdua beserta foto yang ada di tangan Angel. Tuan Besar, sekarang aku akan membawamu pergi. Teriak Valentino. Jalan! Seru Hendrik. Masing-masing mobil para bos besar kota Neo mulai melaju. Setelah Rolls-Royce Phantom dengan plat nomor 88.888 milik Valentino melaju, yang lainnya mengikuti dari belakang berdasarkan status.
Rolls-Royce Phantom yang berada di paling depan serta ratusan mobil mewah dan mahal yang mengikut dari belakang dengan membuat satu barisan yang amat panjang semuanya menderu menuju ke Villa Cloud. Semua anggota keluarga Kusuma yang di belakang terpana melihat semua itu. Ibu, Valentino sudah membawa pergi papan leluhur ayah. Kenapa kamu membiarkannya? Seru Davin kepada Nyonya Besar Kusuma dengan kesal. Nyonya Besar Kusuma menatap Davin dan menjawab. Apakah kamu bisa membawa Tuan Besar sampai ke Villa Cloud? Kalau kamu mempunyai kemampuan itu, kamu juga boleh membawanya. Davin pun menundukkan kepalanya. Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang. Dia membalikkan badannya, lalu berjalan ke dalam rumah. Pesta ulang tahun hari ini adalah pesta yang tidak akan bisa dilupakan seumur hidupnya. Selain itu, segala hal yang hari ini terjadi juga membuat Nyonya Besar Kusuma merasakan semua perasaan di kehidupan. Semua ini membuat perasaan Nyonya Besar Kusuma campur aduk. Pada akhirnya, Valentino telah memberikannya sebuah kejutan yang sangat besar. Di satu sisi, Nyonya Besar Kusuma merasa menyesal akan kelakuannya di masa lalu. Di sisi lain, dia merasa sangat berterima kasih karena keinginan Tuan Besar Kusuma sudah dipenuhi. Setelah itu, dia pun merasa sangat dilema. Kedepannya, dia harus bagaimana menghadapi Valentino. Para tamu yang ada di dalam halaman juga tidak bisa menetap lagi, jadi mereka pamit. Dalam sekejap, kini hanya tertinggal anggota keluarga Kusuma. Semua anggota keluarga Kusuma saling bertatapan, mereka sangat tercengang sampai tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana? Apa kamu sudah merasa nyaman? Apa kamu sudah merasa puas dengan Valentino? Tanya David kepada Mary dengan wajah masam. Mulut Mary bergerak-gerak, tapi akhirnya dia hanya mendengus dan tidak mengatakan apapun. Kamu mau berpura-pura sampai kapan? Orang baik seperti David tidak akan berhenti setelah dia memulai pembicaraan. Perkataan David membuat Mary merasa kesal. Dia berkata, aku yang berpura-pura? Kalau Valentino mempunyai kemampuan, kenapa dari awal dia tidak menunjukkannya? Lagi pula, karena dia mengandalkan Hendrik, orang-orang baru menghormatinya. David menunjuk Mary dan berkata sambil menggertakkan giginya. Apa matamu bermasalah? Memangnya mereka itu sedang menghormati Direktur Hendrik? Lalu, kamu bertanya kenapa Valentino dari awal tidak menunjukkan kemampuannya? Memangnya kalau dia tidak menunjukkannya, itu berarti dia bukan menantumu. Bab 577 jadi orang jangan bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Orang kaya dan berkuasa baru menantumu. Kalau orang miskin dan tidak berkuasa, kamu tidak mau menganggapnya sebagai menantu. Kuberitahu, ya. Dulu apa yang dikatakan Tuan Besar sekarang sedang menjadi kenyataan sedikit demi sedikit. Kamu terus bersikap keras kepala saja. Ketika hari di mana Valentino benar-benar sudah berkuasa tiba, meski kamu merasa menyesal ataupun berlutut padanya, dia bahkan tidak akan melirikmu. Setelah itu, David berbalik lalu pergi. Kamu mau kemana? Seru Mary sambil menggertakkan giginya. Aku mau mengantar Tuan Besar ke rumah barunya. Jawab David tanpa menoleh. Mary tercengang untuk beberapa saat, kemudian dia segera mengejar David. Mata Bobby dan Davin bersinar. Entah apa yang sedang dipikirkan mereka. Mereka saling bertatapan, kemudian juga bersiap untuk pergi dari kediaman keluarga Kusuma. Di jalanan kota Neo, muncul sebuah pemandangan yang menakjubkan banyak orang. Ada sebuah mobil Rolls-Royce dengan plat angka 85 biji di paling depan, di belakangnya diikuti oleh dua Rolls-Royce. Di belakangnya lagi, terdapat barisan berbagai mobil seperti Mercedes-Benz, Land Rover, Maybach, Bentley, dan Porsche. Setiap mobil harganya miliaran. 100 lebih mobil mewah melaju melewati jalanan kota Neo, membuat semua orang tercengang. Bahkan pesta yang diadakan keluarga-keluarga bangsawan juga tidak semegah ini. Setelah mereka mengenali plat mobil Arvin dan lainnya, mereka semakin terkesiap. Semua orang ini adalah tokoh-tokoh besar kota Neo. Ketika mobil-mobil mewah itu melalui tempat yang banyak orang, entah sengaja atau tidak, deretan mobil itu pasti akan memperlambat kecepatan mereka lalu melaju dengan pelan. Dengan begitu, orang-orang lain dapat melihatnya dengan lebih jelas. Wah, bukankah orang yang berada di dalam mobil paling depan itu Direktur Grup Kusuma, Arnold Kusuma? Benar. Yang di sampingnya itu seharusnya Valentino, orang tak berguna yang terkenal di kota Neo. Apa itu yang di tangan mereka? Sepertinya, papan leluhur Tuan Besar Kusuma. Tunggu, Valentino dan Angel ada di barisan paling depan. Lalu di belakang mereka ada banyak sekali mobil mewah dan bos besar. Mereka mau memperbaiki reputasi Tuan Besar Kusuma. Sekarang sepertinya Valentino ingin memperbaiki reputasi Tuan Besar Kusuma karena 3 tahun lalu banyak orang yang mengatakan kalau dia buta. Wah, ada banyak sekali mobil mewah dan bos besar. Bagaimana Valentino bisa sehebat ini? Semua orang terkesiap dan tercengang melihat semua itu. Ketika Angel yang sedang memeluk bingkai foto Tuan Besar Kusuma dan berdiri di sisi Valentino mendengar bisikan-bisikan orang lain, air matanya pun menetes lagi. Bagaimanapun juga, Angel telah lama menunggu hari ini. Hal yang pernah dijanjikan Valentino kepadanya sedang dikabulkan satu demi satu. Hari ini Valentino menunjukkan kekuatannya kepada seluruh orang kota Neo. Sederetan mobil mewah itu terus melaju menuju ke Villa Cloud. Hari ini, Valentino yang terkenal sebagai sampah keluarga Kusuma telah menggemparkan satu kota Neo. Selain itu, reputasi Tuan Besar Kusuma yang selama 3 tahun ini dibilang buta oleh orang-orang sudah sepenuhnya diperbaiki karena melihat Valentino dikawal oleh bos-bos besar kota Neo. Tidak ada lagi orang yang berani mengatakan kalau Tuan Besar Kusuma buta. Valentino, menantu keluarga Kusuma, juga bukanlah orang tak berguna.
Meskipun masih tidak ada yang tahu kalau Valentino adalah anggota keluarga Wijaya Kota Kamar karena Marco, sekarang Valentino sudah menunjukkan kekuasaannya. Maka itu, tidak ada orang di kota Neo yang bisa bersaing lagi dengannya. Marco sengaja tidak mengizinkan Valentino untuk mengungkapkan identitasnya karena dia tidak ingin Valentino menguasai kota Neo. Namun, dia pasti tidak pernah menyangka kalau meskipun tanpa identitasnya sebagai anggota keluarga Wijaya Kota Kamar, Valentino juga telah menaklukkan kota Neo. Sebenarnya bagi Valentino yang sekarang, identitas sebagai anggota keluarga Wijaya Kota Kamar sudah tidak penting. Jadi, sekarang Angel tidak ingin bertanya pada Valentino sebelumnya siapakah Valentino. Angel hanya perlu tahu kalau sekarang Valentino tidak tertandingi di kota Neo. Tidak usah mempertanyakan masa lalu dan membicarakan masa depan, melewati masa sekarang adalah yang terbaik. Hari ini Angel akan tinggal penthouse di Villa Cloud. Meskipun Mary dan David juga telah datang ke penthouse untuk mengantar Tuan Besar Kusuma, mereka tidak berani lagi menyuruh Angel bercerai dengan Valentino. Melihat Valentino tidak berniat untuk meminta mereka jangan cepat pulang, Mary dan David pun pergi. Setelah Arvin dan bos besar kota Neo lainnya mengawal lalu meletakkan papan leluhur Tuan Besar Kusuma di dalam villa, mereka juga masing-masing pamit. Hal yang dilakukan Valentino hari ini membuat Arvin mereka merasa sangat kagum kepada Valentino. Jadi orang itu jangan bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Banyak yang tahu akan peribahasa itu, tapi berapa orang yang dapat melakukannya. Namun, Valentino sudah melakukannya, ini baru disebut sebagai orang yang loyal. Dia merasa bersyukur dan tidak pernah melupakan kebaikan Tuan Besar Kusuma. Dia sangat berterima kasih. Dulu di bawah tekanan semua orang, Tuan Besar Kusuma memberi Valentino makan dan menjodohkannya kepada Angel, nona muda keluarga Kusuma. Sekarang, Valentino tidak mengecewakan Tuan Besar Kusuma. Kini di seluruh kota Neo, siapa yang tidak membicarakan tentang balas budi Valentino? Siapa yang tidak memuji Tuan Besar Kusuma sangat pandai menilai orang? Seluruh kota Neo sedang membicarakan itu. Setelah semua orang pergi, Valentino berdiri di atap dengan tangan diletakkan di belakang sambil memandang kota Neo. Tidak tahu sejak kapan awan-awan berwarna abu mulai berkumpul di langit. Cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi mendung, hal ini membuat orang merasa agak kaget. Awan-awan mendung terus berkumpul dan bertumpuk bersama, seakan-akan ada orang yang menumpahkan tinta ke seluruh langit. Langit pun menggelap sampai kota Neo yang berada di kejauhan terlihat agak buram. Cuaca sudah berubah. Apa kamu merasa sekarang Nyonya Besar sudah merestui kita? Tanya Valentino. Dia tahu kalau restu Nyonya Besar Kusuma adalah hadiah ulang tahun yang paling diinginkan Angel. Angel tertegun sejenak, lalu menjawab dengan pelan. Aku juga tidak tahu. Dia menatap punggung Valentino dari belakang. Angel merasa pria ini terasa sangat asing, tapi juga familiar. Sampai sekarang, Angel masih merasa kalau ini tidak nyata, seolah-olah apa yang terjadi hari ini semuanya hanya sebuah mimpi. Jika bukan karena sekarang papan leluhur Tuan Besar Kusuma ada di dalam villa beserta dirinya dapat merasakan embusan angin di atap, Angel benar-benar mengira kalau dia sedang di alam mimpi. Valentino diam sejenak, kemudian berkata, kalau kejadian hari ini masih belum cukup, besok aku akan pergi mencarinya agar dia mengerti. Sekarang Valentino sudah memutuskan untuk tidak menyimpan rahasia lagi. Dia akan memberitahu Nyonya Besar Kusuma segalanya. Tidak apa-apa meskipun Marke mau mempersulit Valentino. Valentino hanya ingin Nyonya Besar Kusuma menerimanya supaya pada hari ulang tahun Angel, Valentino bisa memberikannya ucapan selamat ulang tahun yang paling diinginkan Angel. Sebagai seorang cucu dan putri, Angel paling mengharapkan restu Nyonya Besar Kusuma dan Mary. Baik. Angel menganggukkan kepalanya, kedua matanya yang indah berkunang-kunang dan perasaannya campur aduk. Anginnya sudah semakin dingin. Ayo balik ke dalam. Valentino mengulurkan tangannya untuk menarik Angel ke dalam pelukannya. Setelah itu, keduanya bersama-sama turun dari atap. Kota Neo. Pukul 8 malam, di rumah Bobby. Ada 4 orang yang sedang berkumpul di dalam rumah, yaitu Bobby, Davin, Rubber dan Kiara. Dari akhir pesta ulang tahun sampai sekarang, mereka terus berkumpul di sini. Kata-kata yang dilontarkan tidak banyak, mereka kebanyakan diam saja. Hal itu karena tindakan Valentino hari ini benar-benar mengejutkan seluruh keluarga Kusuma. Mau itu Robert ataupun Kiara, semuanya dihajar habis-habisan oleh Valentino. Di hadapan seluruh koneksi Valentino, mereka telah ditekan sampai mereka tidak bisa bernapas. Namun, itu bukan berarti mereka akan menyerah begitu saja. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa selama dia masih hidup, dia tetap akan membuat kerusuhan. Bab 578 sadar dalam sekejap. Suasana di dalam kamar sangat membosankan. Davin, Bobby dan Robert terus-menerus merokok. Bahkan Kiara juga memegang sebatang rokok yang panjang. Asbak di atas meja langsung terisi penuh dalam sekejap. Kita harus pergi mencari Nyonya Besar Kusuma, ujar Bobby sambil menghembuskan asap rokok. Mereka bertiga tertegun saat mendengarnya, lalu mengangkat kepala dan menatap Bobby dengan ekspresi kebingungan. Untuk apa cari Nyonya Besar Kusuma? Sekarang Nyonya Besar Kusuma pasti sangat menyukai Valentino. Kak, sekarang kita sudah bukan apa-apa lagi. Sekarang karena Valentino, Nyonya Besar Kusuma pasti lebih mementingkan si keluarga kakak kedua, jawab Davin. Maka itu, kita harus bergegas mencari Nyonya Besar Kusuma, ujar Bobby sambil tersenyum. Mereka bertiga masih tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Bobby. Sekarang Nyonya Besar Kusuma pasti sangat memandang tinggi Valentino. Bagaimanapun juga dia sudah menyelesaikan janji Tuan Besar Kusuma.
bahkan mempunyai kekuatan sebesar ini. Kalau keluarga Kusuma ingin sukses, mereka pasti harus mengharapkan Valentino. Kalau sekarang mereka pergi mencari Nyonya Besar Kusuma, bukankah mereka sedang mencari masalah? Kalian harus mengerti kalau hubungan kita dan sekeluarga David sudah retak dan tidak cocok seperti api dan air. Kalian paham ketidakcocokan api dan air, kan? Kalau kita menjadi kuat dan bisa menguasai keluarga Kusuma, maka hal pertama yang kita lakukan adalah mengusir sekeluarga David. Setelah Bobby mengatakannya, matanya terlintas oleh sebuah cahaya. Davin dan lainnya saling bertatapan, mereka semua menganggukkan kepala. Hal ini juga yang sedang mereka memikirkan. Benar. Kalau aku sudah kuat, aku akan mengusir si Angel itu, ujar Kiara. Di saat seperti ini kalau mereka sekeluarga yang memimpin, apa yang akan terjadi pada kita? Bobby menyipitkan mata, asap rokok di tangannya meninggi ke udara. Davin terkejut saat mendengarkannya, dia berkata, Kak, maksudmu Angel sekeluarga akan mengusir kita dari keluarga Kusuma? Setelah mendengarnya, Kiara dan Robert juga sangat terkejut. Hei, Angel memang sangat baik hati, tapi meskipun dia tidak mengusir kita, Mary pasti tidak akan mengampuni kita. Mary terlalu sombong. Kalau orang jahat seperti dia tiba-tiba dijunjung tinggi, dia pasti akan mengusir kita dari keluarga Kusuma. Ujar Bobby sambil tertawa dingin. Davin menjadi panik, Robert juga kebingungan. Bahkan Kiara lagi-lagi menggertakkan giginya. Jadi, bagaimana, Kak? Aku tidak bisa meninggalkan keluarga Kusuma? Tanya Davin dengan panik. Kalau di keluarga Kusuma, Davin masih bisa hidup tenang dan menikmati hidup dengan temannya. Bahkan semua orang masih menjaga harga dirinya karena statusnya. Namun, kalau Davin meninggalkan keluarga Kusuma, maka dia tidak punya sumber dana lagi. Semua teman-temannya yang suka berfoya-foya juga tidak akan memedulikannya lagi. Ayah, tidak mungkin, kan? Lagi pula nenek masih hidup, mereka mana mungkin berani begitu keterlaluan? Jawab Robert dengan ragu-ragu. Meskipun mereka tidak mengusir kita, setidaknya akan memberi kita pekerjaan dengan gaji 4 juta per bulan. Apa yang bisa dikatakan Nyonya Besar Kusuma? Dulu, kita juga memperlakukan Angel seperti ini. Saat itu, Nyonya Besar Kusuma juga tidak pernah ikut campur. Ujar Bobby sambil menggelengkan kepala. Mereka tiga tercengang, yang dikatakan Bobby memang benar. Dulu, Angel disudutkan dan dikucilkan semua orang. Semua pekerjaan seberat apapun dilakukannya sendirian, gajinya bahkan tidak setinggi satpam keluarga Kusuma. Awalnya dia ingin menggunakan cara ini untuk membuat Angel kesal dan meninggalkan perusahaan. Namun, tidak ada yang menyangka kalau Angel bisa menahan semuanya, bahkan tidak pernah mengeluh. Jadi, mereka juga tidak menemukan cara untuk mengusirnya. Walaupun Angel sanggup menahan penderitaan hidup seperti Bobby dan lainnya tidak bakal sanggup menerimanya. Kak, apa yang harus kulakukan? Katakan saja, aku akan melakukannya. Setelah Davin mengerti, dia langsung mengungkapkan isi hatinya. Salah satu caranya adalah menguasai keluarga Kusuma sepenuhnya. Asalkan kita bisa menguasai keluarga Kusuma, maka Angel tidak bisa mengusir kita lagi. Ujar Bobby dengan tatapan yang licik, akhirnya dia mengatakan tujuannya. Apa yang harus dilakukan agar bisa menguasai keluarga Kusuma? Tentu saja mengambil saham milik Nyonya Besar Kusuma. Selain saham yang dimiliki oleh pemegang saham grup Kusuma, Nyonya Besar Kusuma masih memiliki saham sebanyak 51%. Jumlah yang dipegangnya paling besar. Asalkan mereka bisa mengambil saham Nyonya Besar Kusuma, ditambah lagi dengan saham di tangan Bobby, maka jumlahnya mencapai kurang lebih 70%. Pada saat itu, Bobby akan punya hak berbicara paling besar di seluruh perusahaan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Bobby. Davin tertegun sesaat, lalu bertanya, tapi, apa Nyonya Besar bisa percaya dengan kita? Menurutku tidak. Bisa atau tidaknya tidak bergantung padanya. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Kita harus duluan beraksi sebelum dia memindahkan sahamnya kepada keluarga David. Kalau tidak, semuanya akan telat. Semua ini tergantung dengan kalian. Apakah mau ikut aku meminta saham dengan Nyonya Besar Kusuma? Bobby menekankan puntung rokok dengan kuat ke dalam asbak. Davin mengisap rokok, terdiam beberapa saat lalu berkata, ini adalah kesempatan terakhir kita. Ayo, kita sekarang cari Nyonya Besar. Kiara dan Robert juga berdiri. Kami juga ikut. Bobby langsung berdiri, mereka berempat bersama-sama menuju tempat tinggal Nyonya Besar Kusuma. Di kediaman Nyonya Besar Kusuma, halaman rumah yang luas terlihat sangat sepi. Hanya lampu di ruang tamu yang menyala, kamar lain semuanya sangat gelap. Setelah acara ulang tahun Nyonya Besar Kusuma selesai, dia langsung meliburkan semua orang, jadi dia sendirian di rumah. Nyonya Besar Kusuma duduk di kursi ruang tamu. Dia tidak menyalakan lampu, di meja terlihat 2 buah lilin yang memancarkan cahaya redup. Nyonya Besar Kusuma duduk seperti patung yang tidak bergerak. Terlihat tetesan air mata di wajahnya yang kerut, sambil melihat ke suatu tempat dengan termenung. Tempat itu adalah tempat papan leluhur Tuan Besar Kusuma. Sekarang hanya tersisa buah dan tempat dupa saja. Oh. Setelah beberapa waktu berlalu, Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang, lalu mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya. Tuan, menurutmu, apakah aku benar-benar berbuat salah? Aku pasti sudah salah. Salahku tidak memedulikan omonganmu, hingga pikiranku dicuci oleh ketua dan lainnya. Sebenarnya, sejak awal aku merasa Valentino bukan orang biasa. Tidak semua orang bisa sabar seperti Valentino selama 3 tahun. Saat mengatakan hal ini, Nyonya Besar Kusuma tiba-tiba menangis dan menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Aku hampir saja menghancurkan keluarga Kusuma. Pengorbanannya untuk keluarga Kusuma begitu banyak, tapi dia tidak pernah menunjukkannya. Dia punya kemampuan yang sangat hebat, tapi dia malah bersedia dikucilkan oleh keluarga Kusuma yang kecil ini. Semua yang dilakukannya adalah untuk membalas kebaikanmu. Hanya saja, aku hari ini baru mengerti semuanya. Nyonya Besar Kusuma ingin meminta maaf kepada Valentino secara langsung, tapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Bab 579 kamu tetap harus menyerahkannya. Jika Nyonya Besar Kusuma meminta maaf, Valentino pasti akan mengira Nyonya Besar Kusuma berubah karena sudah melihat kehebatan Valentino. Kalau Valentino berpikir begitu, dia hanya akan semakin kesal terhadap Nyonya Besar Kusuma. Sekarang, kalau aku minta maaf juga tidak ada gunanya lagi. Besok, aku akan menyerahkan semua saham yang kamu berikan padaku kepada Angel. Dengan begitu, Valentino mungkin bisa memahami ketulusanku. Dulu kamu memberiku saham dengan tujuan menghindari pertentangan antara mereka semua, juga sebagai jaminan hari tuaku. Tapi, sekarang aku sudah sangat lelah, sangat lelah. Begitu Nyonya Besar Kusuma selesai mengatakannya, dia berdiri dengan memegang sandaran tangan kursi, hendak kembali ke kamar untuk istirahat. Pelak! Tiba-tiba lampu ruang tamu menyala terang hingga membuat mata Nyonya Besar Kusuma kesakitan. Kalian? Nyonya Besar Kusuma sedikit kebingungan saat melihat Bobby dan lainnya. Ibu, aku sedang sedih dan ingin berdiskusi dengan ibu. Ujar Bobby dengan datar, lalu berjalan masuk dan duduk di ruang tamu. Davin, Robert dan Kiara tidak mengatakan apapun, mereka masing-masing duduk di kursi. 4 orang mengelilingi Nyonya Besar Kusuma di tengah-tengah. Ekspresi Nyonya Besar Kusuma terlihat kebingungan, tapi hatinya merasa terkejut. Bagaimanapun juga dia sudah hidup begitu lama. Dulu saat bersama Tuan Besar Kusuma juga pernah bertemu berbagai macam orang. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan keanehan 4 orang ini? Kini ekspresi beserta tatapan mata Bobby dan lainnya membuat Nyonya Besar Kusuma merasa sangat asing bahkan sangat menyeramkan. Dia ingin memanggil kepala pelayan rumah, tapi dia baru teringat kalau mereka semua sudah balik ke rumah mereka masing-masing. Ada apa kalian datang malam-malam? Nyonya Besar Kusuma perlahan duduk dan berlagak tenang melihat mereka. Ibu, aku terus terang saja. Menurutku, sekarang ibu sudah tua, sudah saatnya istirahat. Ujar Bobby. Benar, Bu, ibu sudah tua, tapi masih mengurus perusahaan. Kami yang masih muda merasa kasihan kepada ibu. Bagaimana kalau ibu pensiun saja? Kebetulan sekali Valentino membeli villa di Villa Cloud, bukankah akan lebih baik kalau ibu tinggal bersama Valentino? Ujar Davin. Nenek, yang dikatakan ayah dan paman memang benar. Ujar Robert dan Kiara. Kini, Nyonya Besar Kusuma sudah mengerti tujuan mereka datang ke sini. Bukankah sejak awal aku sudah tidak mengurus perusahaan? Aku sudah serahkan semuanya kepada kalian. Ujar Nyonya Besar Kusuma sambil tersenyum. Bobby menggelengkan kepala sambil berkata. Ibu, memang ibu sudah tidak mengurus perusahaan lagi, tapi kami sampai sekarang tidak punya kekuatan sama sekali. Jadi, kami tidak bisa melakukan apapun dengan bebas. Benar, Bu, kakak pertama berniat mengembangkan grup Kusuma, tapi kami tidak punya kekuatan apapun, jadi tidak banyak yang bisa kami lakukan. Ujar Davin dengan tegas, dia membelah Bobby. Nyonya Besar Kusuma tidak langsung bersuara, melainkan hanya menyipitkan mata seakan-akan memikirkan sesuatu. Beberapa waktu kemudian, dia baru berkata, Bobby, kamu adalah anak pertama keluarga Kusuma, mereka semua pasti akan menurutimu. Kenapa malah tidak punya kekuatan? Ibu, aku tidak setuju dengan pemikiran ibu. Meskipun aku adalah anak pertama, tapi aku tidak menikmati perlakuan seperti anak pertama. Meskipun saat Tuan Besar meninggal tidak meninggalkan wasiat, aku sebagai anak pertama tentu saja harus mewarisi harta keluarga Kusuma. Saat itu aku tidak terburu-buru, karena aku sangat berbakti terhadap ibu. Tapi, ibu malah diam saja, bahkan juga tidak pernah memberi kepastian tentang masalah saham. Aku sangat gundah. Jawab Bobby. Nyonya Besar Kusuma menyipitkan mata, sambil bertanya. Kalian berbakti padaku hanya untuk sahamku? Ibu, aku tidak bisa apa-apa kalau ibu berpikir seperti itu. Intinya, cepat atau lambat saham ini akan menjadi milikku. Kenapa ibu tidak berikan sekarang saja? Ibu tenang saja, kalau ibu memberikan kepadaku, aku akan berbakti dan merawat ibu di hari tua ibu. Ujar Bobby dengan nada yang serius. Nyonya Besar Kusuma menggelengkan kepala sambil berkata. Bagaimanapun juga saham ini cepat lambat juga akan menjadi milikmu. Kenapa kamu begitu buru-buru? Aku juga tidak berdaya, aku takut ibu gampang lupa karena sudah tua, lalu dengan gegabah melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, nantinya akan berdampak buruk pada kita. Bobby mulai emosi saat mengatakannya. Awalnya dia berencana menangani dengan cara yang halus, lalu menyerang di akhir. Namun, sekarang dia sama sekali tidak bisa bermain lembut lagi. Sekarang, Valentino sudah menunjukkan kekuatannya, ini membuat Bobby merasa terancam. Malam ini juga, tak peduli bagaimanapun caranya, dia harus menggunakan segala cara untuk merebut saham itu. Ibu, serahkan saja sahamnya. Lagi pula, kakak pertama juga bukan orang luar. Ujar Davin sambil mengerutkan alis. Nyonya Besar Kusuma melihat sorot mata mereka semua, dalam hatinya menjadi sangat sedih. Setelah itu dia berkata sambil tersenyum. Baik, besok aku akan mengurus masalah ini. Tidak, harus diurus malam ini. Bobby tidak mau mengalah sama sekali. Besok semua pelayan Nyonya Besar Kusuma sudah kembali. Kapan lagi dia bisa dapat kesempatan untuk mencari Nyonya Besar Kusuma saat sendirian? Bobby, apa maksudmu? Kalau aku tidak memberikannya,
Apa kamu berani memaksaku? Nyonya Besar Kusuma menjadi sedikit emosi setelah mendengarnya. Ibu, jangan begitu. Bagaimanapun juga, malam ini ibu harus menyerahkan saham ini. Aku terus terang saja, aku tidak setuju kalau ibu tidak menyerahkannya hari ini. Ujar Bobby sambil melambaikan tangannya. Nyonya Besar Kusuma menjadi semakin kecewa saat melihat sikap Bobby. Dia perlahan menolehkan kepalanya sambil berkata, "Tidak ada. Harus ada." Bobby tiba-tiba berdiri dan menatap Nyonya Besar Kusuma dengan tatapan penuh amarah. "Kamu? Dasar manusia tidak berguna. Apa yang mau kamu lakukan?" Nyonya Besar Kusuma marah dan hendak mengambil tongkatnya. Kalau ibu menganggapku sebagai anakmu, ibu serahkan sahamnya sekarang. Maka, semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak berbakti padamu. Ujar Bobby. Nyonya Besar Kusuma sangat marah, dia langsung mengangkat tongkat hendak memukul Bobby. Bobby langsung mengulurkan tangannya dan melemparkan tongkat ke samping. Tang! Tongkat itu langsung terjatuh di lantai, Nyonya Besar Kusuma hampir terjatuh, tapi tidak ada yang memapahnya sama sekali. Kamu? Kalian mau membuatku kesal? Nyonya Besar Kusuma melebarkan matanya. Seluruh tubuhnya bergetar hingga napasnya terengah-engah. Ini semua pilihan ibu sendiri, ibu harus melihat jelas kondisi yang ada. Ujar Davin dengan ekspresi buruk. Meskipun aku memberikan saham ini kepada kalian, apa kalian bisa mempertahankan grup Kusuma? Dengan latar belakang yang ditunjukkan Valentino hari ini, kata-kata yang diucapkan dari mulutnya bisa membuat grup Kusuma hancur. Apa kalian pernah memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya? Teriak Nyonya Besar Kusuma. Mereka berempat tertegun saat mendengarkan kata-kata Nyonya Besar Kusuma. Namun, dalam sesaat wajah Bobby sekali lagi menjadi sangat muram. Ibu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Nanti kita bahas lagi setelah kita mendapat perusahaannya. Kalau Valentino memang hebat, hancurkan saja hasil kerja keras Tuan Besar. Bobby langsung menuju ke kamar setelah mengatakannya. Apa yang kamu lakukan? Ujar Nyonya Besar Kusuma. Kalau ibu tidak memberikannya, aku bisa cari sendiri. Bobby langsung berjalan ke dalam kamar. Bab 580 wujud asli. Asalkan bisa menemukan surat pengalihan saham dan ditandatangani Nyonya Besar Kusuma, maka semua saham itu akan menjadi miliknya sendiri. Ini sangat gampang. Dasar bajingan! Berhenti! Nyonya Besar Kusuma sangat marah hingga tubuhnya gemetaran dan napasnya sangat cepat. Namun, Bobby langsung menuju ke dalam kamar tanpa menolehkan kepalanya sama sekali. Berhenti! Nyonya Besar Kusuma hendak melangkah ke depan. Nenek pasti sudah lelah. Marilah istirahat. Kiara mendengkus dan mendorong Nyonya Besar Kusuma untuk duduk di kursi. Kak, kalian? Tangan Nyonya Besar Kusuma bergetar sambil menunjuk mereka semua. Setelah itu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan mengembuskan napas yang panjang. Ibu, kamu jangan menggertakku lagi. Aku tahu ibu tidak ada serangan jantung. Ujar Davin. Kiara dan Robert tersenyum dingin. Mereka semua mendengar saat Nyonya Besar Kusuma bergumam. Jangan harap bisa memberikan saham ini kepada Angel. Hius! Bam! Bobby seperti orang gila di dalam kamar, dia mengobrak-abrik mencari sesuatu, bahkan melemparkan semua barang Nyonya Besar Kusuma ke lantai. Hius! Bam! Terdengar suara pecah bingkai kaca. Nyonya Besar Kusuma tiba-tiba melebarkan matanya. Foto bingkai itu adalah fotonya bersama Tuan Besar Kusuma. Selama ini, dia selalu meletakkannya di pinggir tempat tidur. Kini malah dilemparkan oleh Bobby hingga hancur di lantai. Hal ini membuat Nyonya Besar Kusuma menjadi semakin marah. Kalian? Nyonya Besar Kusuma melebarkan matanya dan memaksa untuk berdiri. Nyonya Besar Kusuma belum sempat berdiri, langsung lemas dan terjatuh di lantai. Nenek, bisakah kamu jangan berpura-pura? Pemeriksaan tubuh tempo hari tidak mengatakan nenek punya penyakit serangan jantung. Ujar Kiara sambil memasang wajah cemberut. Namun, setelah Kiara mengatakannya, Nyonya Besar Kusuma tetap tidak ada respons sama sekali. Mereka bertiga saling bertatapan dengan kebingungan. Ibu? Davin mencoba memanggil Nyonya Besar Kusuma. Namun, Nyonya Besar Kusuma tetap terbaring di lantai, seakan-akan tidak bernapas lagi. Tidak mungkin, kan? Meskipun nenek serangan jantung, juga tidak mungkin langsung kehilangan napas. Ujar Kiara dengan panik. Robert juga sangat panik, dia langsung berjongkok menggoyangkan badan Nyonya Besar Kusuma. Tapi tidak ada respons apapun. Ayah! Ayah! Nenek meninggal! Robert berjongkok sambil berteriak dengan ketakutan. Kamu omong kosong apaan? Ujar Bobby dari dalam kamar. Ini sungguhan. Robert memelototi Nyonya Besar Kusuma dengan ekspresi ketakutan. Nenek tidak punya nasib untuk menikmati hidup, tapi ini tidak boleh menyalahkan kita juga. Sebelumnya kamu masih bersikeras mau memberikan saham ini kepada Angel. Inilah karmanya. Bahkan Tuhan juga tidak menerima, kan? Tatapan mata Kiara memancarkan kebencian yang dalam. Seakan-akan kematian Nyonya Besar Kusuma bisa memuaskan dia. Dia adalah nenek kita. Ujar Robert dengan ketakutan. Dia sudah bukan nenekku lagi, saat dia memutuskan memberikan saham kepada Angel. Dasar wanita tua. Ujar Kiara. Tidak. Aku harus menelepon rumah sakit. Robert masih punya hati nurani. Dia langsung bangun dan mengeluarkan ponsel. Kamu sudah gila, ya? Kalau nenek masih hidup, apakah kedepannya kita bisa hidup senang? Meskipun Angel tidak mengusir kita, nenek juga akan mengusir kita.
Kebetulan nenek sudah tidak ada lagi, kedepannya mereka semua harus menuruti kita. Andaikan Angel ada di sini, aku akan langsung mengambing hitamkannya. Kiara mendengkus, dia sedang berpikir mau menghubungi Angel atau tidak. Dia ingin menyuruh Angel datang ke sini. Setelah itu menyuruh orang untuk menahan Angel dan bilang kalau Angel yang membuat Nyonya Besar Kusuma marah besar. Benar juga, Robert. Kalau Nyonya Besar Kusuma sudah meninggal, maka kedepannya semua tergantung pada kita. Bahkan saham juga tidak akan diberikan kepada Angel. Dengan begitu, bukankah kelak semua akan menjadi milik kita? Ujar Davin. Kalau nenek sudah meninggal, siapa yang memindahkan saham kepada kalian? Bukankah dia harus tanda tangan? Ujar Robert, dia memulai menelpon. Kalau nenek sudah meninggal, bukankah tetap bisa dipindahkan tanpa tanda tangan dia? Mungkin lebih rumit. Kiara menjadi ragu saat mendengarkan tentang saham. Kini, Bobby berjalan keluar dari kamar. Dia tidak menemukan surat pengalihan saham sama sekali. Apa yang terjadi? Tanya Bobby dengan ekspresi muram. Nenek pingsan. Apa yang harus kita lakukan? Jawab Davin. Bobby mengerutkan alisnya melihat Nyonya Besar Kusuma yang terbaring di lantai, lalu berkata, antar ke rumah sakit dulu. Selain itu, hubungi semua pengacara dan suruh mereka menjadi saksi untuk pembuktian. Kalau bisa membuat wasiat untuk pengalihan saham kepada kita. Ujar Bobby. Baik. Jawab Davin. Apakah mau hubungi Angel? Tanya Kiara. Bobby ragu sesaat, dia lanjut berkata. Walaupun ada pengacara untuk pembuktian, di sini tetap memerlukan keluarga utama, kan? Panggil saja. Penthouse di Villa Cloud. Sebuah villa yang menempati seluruh puncak gunung pasti sangat luas, seakan-akan seperti istana pribadi. Orang yang pertama kali masuk ke sini, melihat air mancur bebatuan dan jembatan kecil, mungkin akan membuat orang mengira mereka masuk ke dalam istana. Kasman membawa puluhan pengawal keluarga Wijaya untuk melindungi keamanan villa keluarga Wijaya secara bergantian. Sebenarnya ini adalah perintah Hendrik. Awalnya Valentino tidak ingin Kasman dan lainnya terlalu lelah. Villa Cloud total 9 lantai, dari atas sampai bawah terbagi sesuai kelas. Orang yang bisa tinggal di sini bukanlah orang biasa. Bagaimana mungkin ada yang tidak mencari pengawal? Meskipun villa ini belum penuh, tapi juga ada beberapa orang yang menghuni di dalam. Kalau ada orang yang ingin menyerang Valentino, maka orang itu harus melewati villa di bawah dulu. Kalau ingin tiba di puncak gunung, maka harus menerima serangan dari beberapa pengawal. Kecuali, ada yang bisa menggunakan helikopter. Kalau tidak, ingin naik ke lantai teratas adalah hal yang sangat sulit. Namun, Hendrik tetap bersikeras, jadi Valentino juga tidak bisa melakukan apapun. Valentino membawa Angel mengelilingi villa. Walaupun Angel adalah orang yang sangat berpengetahuan, kini dia seperti orang kampung yang baru masuk ke kota, tidak berhenti berseru. Meskipun sekarang adalah malam hari, semua lampu di penthouse menyala dengan sangat terang, hingga membuat sekeliling villa terlihat seperti pagi hari. Jadi, dia bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Wah, indah sekali. Ini rasanya seperti di dunia surga, ujar Angel dengan sangat terkagum. Lokasi penthouse Villa Cloud berada di dataran tinggi dan jauh dari perkotaan, jadi terbebas dari suara klakson mobil dan suara manusia. Kesan yang diberikan sangat santai, bahkan orang yang sedang panik juga akan menjadi tenang. Angel berusaha menggunakan hidungnya menghirup udara segar dengan ekspresi yang sangat bahagia. Apakah kamu menyukainya? Tanya Valentino sambil menggenggam tangan Angel. Iya, aku suka. Hanya saja, dengar kabar villa ini seharga 20 triliun? Tanya Angel dengan sedikit terkejut.